Kapten Pierre Andreas Tendean lahir 21 Februari 1939. Kapten Pierre Tendean anak dari pasangan Dr. A.L. Tendean, seorang dokter yang berdarah Minahasa, dan Maria Elizabeth Cornet, seorang wanita Belanda yang berdarah Perancis. Pierre adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Sejak kecil, ia bercita-cita menjadi tentara dan masuk akademi militer. Namun orang tuanya ingin ia menjadi seorang dokter seperti ayahnya, atau seorang insinyur. Larangan orang tuanya tak lain karena Pierre adalah anak laki-laki satu-satunya dalam keluarga. Jika berkarir sebagai tentara, orang tua khawatir karena menjadi tentara harus siap mengorbankan jiwa. Satu-satunya anggota keluarga yang setuju dengan cita-cita Pierre hanyalah Mitzi Ver, kakak perempuannya. Supaya orang tuanya tidak kecewa, selain mendaftar akademi militer, Pierre juga mendaftar di Fakultas Kedokteran UI, tapi dia ternyata tidak lulus. Melihat hasil tes di Fakultas Kedokteran UI yang tidak lulus itu, maka orang tua Pierre merelakan dirinya menempuh pendidikan di militer. Menurut Mitzi kakaknya, adiknya tidak lulus Fakultas Kedokteran UI bukan karena gagal, tapi karena dirinya memang tidak mengerjakan soal ujian tes. Kisah cinta Pierre dan Rukmini. Pierre dan Rukmini bertemu di Medan pada 1963. Saat itu Pierre baru menamatkan pendidikan di Akademi Teknik Angkatan Darat atau ATK pada waktu itu, dan bertugas dalam Satuan Batalion Zeni Tempur 1 Daerah Militer 2 Bukit Barisan di Medan. Sementara Rukmini masih duduk di bangku SMA. Pierre lebih tua 8 tahun dari Rukmini. Perkenalan keduanya hasil comblangan temannya. Rukmini merupakan putri sulung Raden Hamim Rijo Siswo Pranoto, seorang pengusaha terkemuka di Sumatera Utara. Parasnya ayu, seperti gadis-gadis Jogja yang lembut. Keluarganya penganut Islam yang taat. Keluarga besar Rukmini termasuk dalam barisan Muhammadiyah Kota Medan dan Yogyakarta. Semula Pierre sempat menolak dijodohkan dengan alasan ingin fokus di batalion. Namun melihat sosok Rukmini yang sederhana dan lembut, hati Pierre langsung jatuh. Pierre lantas menjajaki hubungan tersebut. Lokasi asrama Pierre terletak di Sei Sikambing yang menjadi markas Kodam Bukit Barisan. Sementara kediaman Rukmini di Jalan Sekip 4B, tidak jauh dari asrama Kodam. Karena itulah Pierre jadi rajin bertandang ke rumah Rukmini. Singkat cerita, cinta pun bersemi. Pierre tidak lama berdinas di Medan. Pertengahan 1963, Pierre pindah ke Bogor karena harus mengikuti pendidikan intelijen yang dipersiapkan dalam operasi Dwi Kora. Namun hubungan cinta dengan Rukmini terus berlanjut. Mereka pun menjalin pacaran jarak jauh dengan saling berkirim surat. Masa cuti dinas selalu dipakai Pierre untuk berkunjung ke Medan. Apalagi maksud hati kalau bukan untuk menemui Rukmini. Kendati berbeda keyakinan, Pierre mantap membawa hubungannya dengan Rukmini ke jenjang yang lebih serius. Kisah cinta mereka sempat terhalang restu orang tua karena perbedaan agama. Setelah berhasil menamatkan pendidikan intelijen, Pierre ditugaskan dalam operasi Dwi Kora memimpin pasukan relawan untuk mengadakan penyusupan ke wilayah Malaysia. Dirinya diperbantukan untuk Dinas Pusat Intelijen Angkatan Darat. Karena tugas yang dipikul Pierre di garis depan, sang ibunda khawatir akan keselamatan anak laki-laki satu-satunya itu. Nyonya Cornet ME yang kebetulan kawan baik dari mertua dari Jenderal Nasution yang pada saat itu menjabat Menko Hankam, mengajukan penarikan tugas bagi anaknya. Ibunda Pierre juga mengajukan hal serupa kepada Maijen Dendi Kadarsan yang kenal dengan Pierre ketika menjadi taruna. Permohonan tersebut dikabulkan. Lalu Pierre menjadi rebutan para jenderal untuk dijadikan ajudan. Akibat kedisiplinan dan kecerdasannya, perebutan dimenangkan oleh Jenderal Nasution. Sejak tahun 15 April 1965, Pierre Tendean resmi dijadikan sebagai ajudan Jenderal Nasution.
Lalu pangkatnya dinaikkan menjadi Letnan 1. Keluarga Pierre lega karena anaknya tidak lagi berada di tengah-tengah medan pertempuran. Hal serupa dirasakan Rukmini. Ia senang menerima kabar kekasihnya tak lagi bertugas dalam operasi Dwi Kora. Jalinan hubungan jarak jauh mereka dilalui dengan surat-menyurat. Pada tahun 1965 ini pula, Pierre dan Rukmini mantap melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Pierre juga menulis surat ke keluarganya minta doa restu untuk menikahi Rukmini. Keseriusan Pierre dalam menikahi Rukmini memang bukan main-main. Untuk menambah biaya pernikahan, bahkan setiap malam Pierre mengambil kerja sampingan sebagai sopir traktor meratakan tanah pembangunan proyek Monas. Menurut sumber lain, untuk kerja sampingan Pierre Tendean sebagai supir traktor ini diceritakan uangnya untuk membeli televisi, dan teman seangkatannya tidak ada yang tahu juga mengenai kerja sampingannya. Selama berbulan-bulan Pierre menjalani profesi sampingan sebagai sopir traktor. Ia juga rutin mencari informasi rumah kontrakan di sekitaran Menteng untuk dia tempati bersama Rukmini jika sudah menikah kelak. Pada 31 Juli 1965, Pierre mendampingi Nasution dalam tugas peninjauan di Medan. Kesempatan itu dimanfaatkan Pierre bertemu dengan Rukmini di sela-sela waktu pertemuan itu. Sekaligus digunakan membicarakan rencana pernikahan mereka yang sedianya akan dilangsungkan pada bulan Desember 1965. Naas itu menjadi pertemuan terakhir mereka. Penculikan oleh PKI. Pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965, pasukan G30S PKI yang didalangi oknum pasukan Cakrabirawa mendatangi rumah dinas Nasution dengan tujuan untuk menculiknya. Tendean yang sedang tidur di ruang belakang terbangun karena suara tembakan dan keributan yang luar biasa. Dia segera berlari ke bagian depan rumah. Ia ditangkap oleh gerombolan G30S PKI. Gerombolan itu mengira dirinya sebagai Nasution karena kondisi rumah yang gelap. Jenderal Nasution sendiri berhasil melarikan diri dengan melompat pagar. Tendean lalu dibawa ke sebuah rumah di daerah Lubang Buaya bersama 6 perwira tinggi lainnya. Ada Suprapto, Sutoyo, dan Parman yang saat itu masih hidup, serta Jenderal Ahmad Yani, DI Panjaitan, dan MT Haryono yang sudah terbunuh. Hasil visum et repertum Kapten Anumerta Pierre Tendean, luka tembak 2 di dada kanan, 2 di punggung kanan, 1 di leher belakang sebelah kiri, 1 di pinggul kanan, lalu luka lain akibat pukulan, 1 pukulan di kepala kanan, 1 di tulang ubun-ubun kiri, 1 di puncak kepala. Sebelum kejadian berdarah 30 September 1965, Pierre sempat mengirim surat kepada keluarga jika ia tidak bisa pulang saat perayaan hari ulang tahun ibunya karena dalam keadaan dinas. Ia berjanji akan mengucapkan selamat ulang tahun lewat telepon. Sebenarnya ketika pengepungan rumah Jenderal Nasution, pada saat itu Pierre tidak dalam tugas piket. Dia telah menyerahkan tugas jaga dengan komisaris polisi Hanka Mansur. Mendengar kebisingan suara tembakan, atas inisiatifnya lalu ia mengambil jaket dan senjatanya menghadapi pasukan itu. Tidak jelasnya instruksi operasi kepada pasukan Cakrabirawa membuat mereka salah tangkap dan tidak mengenali Jenderal Nasution. Mereka membawa Pierre ke Lubang Buaya dieksekusi di sana. Ibunda Pierre Tendean yang sedang berulang tahun menunggu telepon dari anak laki-laki satu-satunya itu. Tapi telepon tak kunjung datang karena di malam naas yang bertepatan dengan ulang tahunnya, Pierre tewas. 5 Oktober 65, pemerintah mengirim pesawat untuk menjemput keluarga Pierre Tendean di Semarang. Melihat peti jenazah Pierre Tendean, sang ibu menangis dan meratap, "Pierre, Pierre anakku, apa yang terjadi padamu?" Cornet juga kerap mengunjungi makam Pierre. Ia memborong banyak bunga anggrek untuk menutupi makam anaknya dengan bunga. Kesehatan Cornet juga menurun. Dirinya jatuh sakit. Pada 9 Agustus 67 beliau wafat.
Beliau berpesan agar jenazahnya ditutupi dengan selimut milik Pierre. Sementara Rukmini sang kekasih terpaksa mengubur rencana pernikahan dengan Pierre Tendean, yang akan dilangsungkan 2 bulan lagi kekasihnya tewas di malam 30 September itu. Saat perayaan kesaktian Pancasila 67, Rukmini datang untuk mengenang kekasihnya. Tangisnya pecah saat itu. Lalu Bung Karno datang, memeluk erat Rukmini untuk menenangkan. Butuh waktu 5 tahun bagi Rukmini untuk mengikhlaskan Pierre dan menikah dengan pria lain.